Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kata kembali ruh berarti sudah dicabut. Makna daripada kembali ruh berarti sudah tidak ada sebelumnya. Berarti pas lagi kita tidur, tanpa kita rasa diambil nyawa kita. Ini dasarnya di ayat ini yang tadi saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar artinya lebih dalam. Surah 39 ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan masih memberikan kepada kita kesempatan kembalikan ruh dan kita bangun. Bukan hanya kembalikan ruhnya, ada orang banyak yang dikembalikan ruhnya oleh Allah tapi ternyata bangun tapi dalam kondisi sakit, tiba-tiba bisa stres, bisa tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, stroke, bisa juga pokoknya bermacam masalah, bisa jadi bermacam masalah. Bisa juga orang tidur yang namanya kematian kecil bisa menjadi menantar kematian besar. Artinya dibangunkan oleh keluarga untuk salat subuh, ternyata sudah meninggal. Jadi harus kita merasa Bapak Ibu, saat kita bangun tidur dan membaca zikir ini, harus kita merasa Allah masih memberikan kita kesempatan kembali dengan kata Alhamdulillah, dan terasa kehidupan kita yang baru ini di hari ini. Inilah sebuah kesempatan dan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat, sehat. Kita bangun masih mampu beraktivitas, kita bangun masih mampu bergerak, kita bangun tidak punya masalah, kita bangun dalam kondisi aman, dan kita bangun dalam kondisi sudah siap melayani keluarga dan anak-anak untuk beraktivitas sehari-hari. Yang lebih penting daripada dua itu adalah yang ketiga, wa adzina li bi dzikrih. Allah mengizinkan kembali kita berzikir. Diizinkan oleh Allah kembali kita qiyamul lail. Diizinkan oleh Allah kita kembali kita salat subuh. Diizinkan oleh Allah kita kembali bersilatul rahim dan berbuat macam-macam amalan. Makna yang menarik perhatian saya di doa ini kata yang terakhir, wa adzina li bi dzikrihi. Diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya kembali. Itulah hakikatnya Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa banyak manusia sepanjang malam menghabiskan untuk berdusta dan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak manusia yang mengisi waktunya di diskotik. Berapa banyak yang manusia yang menghabiskan waktunya di karaoke. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya untuk di depan TV. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya bermacam-macam dosa dan maksiat di malam hari sampai subuh. Malah saya pernah tinggal di sebuah hotel, pas azan subuh masih suara diskotiknya, suara musiknya keras, seolah-olah mereka sudah berani melawan Allah subhanahu wa ta'ala dan melawan Islam. Padahal 90% yang kita lihat orang-orang yang keluar masuk itu rata-rata orang Islam. Jadi Bapak Ibu, harus kita merasa salah satu kenikmatan besar bagi kita adalah Allah memberikan taufiknya kita mau beribadah kembali. Bukan masalahnya kita mau atau tidak, bukan karena masalahnya kita punya cita-cita atau keinginan untuk memiliki istiqamah atas beribadah. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Jadi harus kita rasa awal langkah ibadah kita, awal langkah datang kemari ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini, awal langkah untuk bersedekah, awal langkah untuk menjaga rumah tangga,
awal langkah untuk mendidikan anak, semuanya dasarnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita malu sebagai hamba yang masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih mau mengizinkan kita beribadat kepadanya. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau semua makhluk yang ada di muka bumi semuanya tidak salat, semuanya kafir, semuanya tidak bersaksi dalam kalimat syahadat, Allah tidak akan rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kalau Allah memilih dari orang sekian juta di muka bumi, yang sekian juta di muka bumi berzina, sekian juta di muka bumi berghibah, sekian juta di muka bumi bernamimah, sekian juta di muka bumi beriba, sekian juta di muka bumi berbuat macam-macam maksiat, dosa besar maupun kecil. Kita diselamatkan oleh Allah dan memilih kita bangun malam hari, mengangkat tangannya, mau bermunajat, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar bisikan doa kita, mendengar suara-suara takbir kita di salat malam. Wallahi Bapak Ibu, ini semuanya kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan izin Allah, wallahi kita tidak akan mampu berbuat ibadah. Salah satu yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, saat dilahirkan Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap anak Adam dilahirkan atas suci. Siapa yang membawakan kita suci pas kita lahir ke dunia? Siapa yang menjadikan kita hamba tanpa diberikan info, tanpa diberikan pendidikan, tanpa diberikan ajaran, kita bisa kenal Allah karena fitrah dan suci kita, hati nurani kita. Siapa yang mewujudkan hati nurani itu? Siapa yang menjadikan kita hamba suci saat kelahiran ke dunia ini, yang merusakkan kehidupan kita menjadi kondisi seperti ini? Yang pertama adalah kedua orang tua. Baru begitu kita sudah besar dan dewasa, lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita sendiri merusakkan dan mengkotori fitrah kita, kesucian kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pernah berfikir saat kita melihat seorang non-muslim, Hindu, Buddha atau apapun agamanya, apakah kita pernah berfikir kenapa Allah milih saya tidak menjadi seperti mereka? Kenapa Allah memilih anda selamat dari neraka Jahannam dengan kata dua kalimat syahadat? Kenapa Allah milih anda diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka maupun siksa kubur maupun siksa di dunia ini, bermacam bala dan musibah, agar anda karena selamat dengan salat tahajud, dengan istighfar, dengan zikir, dengan bermacam-macam amal salih. Siapa yang memberikan kemudahan kita mau melaksanakan amal salih? Ini yang membuat kita malu di hadapan Allah. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Bapak Ibu, harus kita benar-benar merasakan Allah masih sayang sama kita. Allah masih mau memberikan kesempatan untuk datang istiqamah majlis ilmu dan majlis zikir. Walaupun kita ingin taufiknya Allah tetap beristiqamah kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, agar saat kita merasa terharu, saat kita merasa kenikmatan iman dan Islam saat majlis, agar kita juga saat di luar majlis, di mana saja berada, kita masih merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat saya takut ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman yang saya yakin zaman ini sudah tidak beda jauh apa yang disebut oleh Rasulullah, yang paginya dia mukmin, malamnya sudah kafir. Yang malamnya dia mukmin, paginya sudah kafir.
Siapa yang menahan kalbu kita Bapak Ibu, yang membuat kita masih mau menyebut nama Allah? Siapa yang masih bertahankan kalbu kita untuk berangkat tanahnya dan menadu kepada Allah? Siapa yang melancarkan lidah kita saat kita memiliki sebuah nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah? Siapa yang memberikan kekuatan untuk kita saat kita menghadapi sebuah cubaan dan ujian, kita bersabar walaupun kadang-kadang cubaan itu berat? Sebagai manusia kita bisa terima, tapi Allah menguatkan kita dengan ibadah sabar, dan Allah Maha tahu dengan ibadah sabar kita bisa mendapatkan surganya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau masuk surga, kita tidak bisa apa-apa. Benar-benar terbukti la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya upaya dan daya untuk laksanakan apa-apa. Apapun apa-apa itu, setiap langkah tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Itulah hakikatnya yang kita setiap hari baca dalam salat fardu 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kita memohon dan akui, ya Allah kami memang senang, kami ya Allah memang mau, kami ya Allah benar-benar hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan darimu ya Allah, karena dengan pertolonganmu ya Allah kami masih bisa beristiqamah. Ya Allah kami takut kalau pagi hari kami mukmin, sore hari atau malam hari sudah kafir, bisa berpaling hati kita, na'udzubillah, bisa berpaling dari Allah. Wallahi Bapak Ibu, sebuah taufik yang besar yang tidak bisa terhitung dan dinilai dengan harta dunia dan segala isinya. Allah memberikan kepada kita hati yang bisa lewat hati itu mengenal Allah. Tapi ada banyak orang, na'udzubillah, walaupun dia tahu Allah itu siapa, tapi dia tidak bisa memiliki sebuah anugerah iman dan takut atau malu terhadap Allah. Dengan iman dan takut dan malu, dia bisa membuat bermacam-macam ibadah. Oleh karena itu kita lihat dengan enak, dengan mudah tersebar maksiat dan dosa, dengan enak dan mudah tersebar berzinaan, dengan enak dan mudah tersebar riba. Padahal kita umat Islam tahu dosa riba, satu dosa riba itu lebih besar dari 36 kali berzina dengan ibunya sendiri. Tapi mereka masih berlaku riba itu. Malahan dosa riba termasuk salah satu dosa yang membuat manusia itu berani lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yahudi berjuang dengan sekeras-keras mungkin agar bisa menyebarkan riba di tanah-tanah masyarakat Islam. Karena mereka tahu dengan dosa riba hancur kehidupan kita, terutama soal rezeki dan ekonomi. Tapi kita tahu itu semua. Tapi siapa yang membuat kita takut tidak lakukan? Siapa yang membuat kita malu melakukan hal-hal tersebut? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzina li bi dzikrihi. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Di hadis yang qudsi kata Allah, semua manusia tersesat kecuali siapa di antara mereka yang aku hendaki memberikan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku. Itu kata Allah. Kullukum dhalun, semuanya tersesat kecuali yang aku hendaki mendapatkan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku. Minta ke petunjuk. Itu yang kita baca dalam suratul Fatihah. Habis kita akui ibadah kita hanya kepada Engkau ya Allah, dan kami memohon pertolongan darimu ya Allah. Pertama pertolongan kita yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi Bapak Ibu,
Kalau Allah terima permohonan kita lewat suratul Fatihah, semuanya beres dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah berikan kepada kami petunjuk kepadamu jalan yang lurus, yang tidak bisa belok boleh kanan kiri. Ya Allah, jalan yang terus bisa menuju ke ridhamu, jalan yang lurus yang bawa kita ke surgamu. Ya Allah, jangan sampai kepada jalan yang tanpa kita sadari malah masuk neraka, akhirnya salah alamat. Kapan Bapak Ibu kita merasa malu terhadap Allah karena Allah mau memberikan taufiknya kepada kita? Saat wallahi Bapak Ibu saya baca Al-Quran, sungguh sebelum saya baca nangis, padahal saya belum baca apa-apa. Karena yang membuat saya mau memegang Al-Quran dan wudhu sebelumnya, berduduk menghadapi kiblah dan membuka kitabullah, kitab yang suci. Kalau diturunkan Quran di atas gunung-gunung bisa hancur jadi pasir dan tanah. Siapa kita dibandingkan makhluk sebagai manusia dibandingkan dengan gunung? Jelas lebih kuat dan lebih besar gunung-gunung. Tapi Allah mengizinkan dengan kelemahan kita, dengan kebodohan kita, dengan dosa dan kekotoran kita yang kita bawa, Allah izinkan dengan tangan yang masih tercampur kezaliman, tercampur kemaksiatan, Allah mengizinkan megang kitabnya dan melancarkan lidah kita baca. Ini yang membuat dengan merasa nikmatan Allah berikan kemauan untuk baca kitabnya. Inilah salah satu taufik dari Allah. Saya senang doa Ustaz Amin tadi, Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa wal ikhlas wa dawaman ni'mati wa husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon taufikmu dan ikhlas, karena dengan taufik kita akan mendapatkan lancar ibadah, dan kita mohon dengan kelancaran ibadah tetap kita ikhlas. Wa dawaman ni'mah, yang terus menerus nikmat itu terhadap kami dari Allah, salah satunya itu nikmat taufik. Ya Allah, tetap curahkan nikmat taufik itu terus menerus, jangan sampai berhenti, jangan terputus nikmat taufik itu. Wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Akibah segala sesuatu, akibahnya menjadi baik. Usaha kita akibahnya jadi baik, ibadah kita akibahnya jadi baik, hidup kita pun akibahnya jadi baik. Jadi husnul khatimah bukan hanya kematian, segala sesuatu yang kita mulai, kita mohon akibahnya juga baik. Itu namanya husnul khatimah. Berbakti baik sama orang tua, kalau kita mau, ini termasuk juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Bapak Ibu, saat kita berdoa, saat kita baca Quran, saat kita tahajud, saat kita laksanakan amal ibadah, kita terharu dan nangis, wallahi nangisnya itu taufik dari Allah. Karena dengan nangisnya tersuci hati kita, dengan nangisnya terjamin kita tidak tersiksa di neraka jahanam. Coba bayangkan, nangis menjaminkan kita selamat dari neraka jahanam. Kalau kita bisa sudah nangis karena dengan nikmat nangis itu selamat dari neraka jahanam, mau apa lagi? Itu yang kita harapkan. Semua kita harap diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka jahanam. Kapan saatnya Bapak Ibu kita mulai merasa malu terhadap Allah? Kapan saatnya kita mendahului orang memaafkan? Saya kasih satu gambaran. Kalau Bapak Ibu melihat seorang tidur di tanah jalan, ditiupi dengan angin yang cukup kencang, saat lewat angin di atas orang yang tidur,
terbuka bajunya, terlihat auratnya. Apa yang kita lakukan di saat itu?